Pernah gak sih lo ngerasa tempat kerja lo tuh kayak nyimpen sesuatu yang gak semua orang bisa lihat? Gue Dimas. Waktu itu gue baru umur 21 tahun. Dan gue magang di sebuah pabrik tekstil tua banget di daerah Jawa Barat. Pabriknya masih jalan, tapi bangunannya itu peninggalan zaman Belanda. Udah reot, tapi masih berdiri tegak. Dan yang paling bikin gue gak bisa lupa sampai sekarang, tiap jam 2 pagi, ada yang jalan di koridor belakang. Tapi waktu gue cek, gak ada siapa-siapa. Gue kira itu cuma halusinasi. Sampai suatu malam, gue lihat langsung sosoknya. Dan disitulah semuanya mulai gak bisa gue anggap biasa. Lo siap denger cerita ini sampai habis? Gue saranin, nontonnya jangan sendiri ya. Dan jangan lupa, nyalain lampu. Oh iya, sebelum lanjut, klik tombol like dulu kalau lu suka cerita horor yang beneran kejadian di Indonesia. Dan subscribe biar lo gak ketinggalan cerita-cerita mistis yang lain. Oke, kita mulai ceritanya. Namaku Dimas. Umurku 21 tahun. Dan tahun lalu, aku dapat kesempatan magang dari kampus di salah satu pabrik tekstil yang letaknya di Jawa Barat. Agak pelosok gitu. Gak bakal aku sebut nama pastinya ya. Takutnya ada yang kenal atau malah masih kerja di sana. Tapi yang jelas, pabrik ini udah berdiri dari zaman kolonial Belanda. Bangunannya masih asli, masih kokoh, tapi nuansanya serem. Pas pertama kali aku sampai, rasanya excited banget. Namanya juga anak kampus. Pengen ngerasain gimana sih kerja di lapangan, ketemu sama orang-orang baru, belajar hal baru. Tapi pas baru nyampe gerbangnya, entah kenapa, hawa semangatku langsung turun. Gerbangnya gede, model besi tua yang udah banyak karat, catnya ngelupas, dan di atasnya ada papan nama pabrik yang tulisannya sebagian udah hilang kekikis waktu. Pas motor yang aku bonceng sama temenku masuk ke area pabrik, yang aku dengar pertama kali itu sepi. Bukan sepi karena gak ada orang ya, tapi sepi yang aneh. Kayak, tahu gak sih, tempat rame tapi hawanya hening. Padahal suara mesin jalan, orang ngobrol, tapi tetap berasa kayak sunyi. Dan dari situlah rasa gak enak mulai muncul. Bangunan pabriknya sendiri gede banget, tinggi, dengan atap seng tua yang udah banyak bolongnya. Jendelanya beser-beser, model kuno, dan kacanya banyak yang udah buram. Dindingnya dari bata merah yang beberapa bagian ditutup lumut. Langit-langitnya tinggi, bikin suara gema kalau ngomong. Dan lorong-lorongnya panjang, sempit, dan agak remang. Meskipun siang hari pertama aku dikenalin ke beberapa staf di bagian produksi. Supervisor di sana, namanya Pak Jaya. Udah kerja dari zaman aku belum lahir kali. Orangnya kalem, kaku, tapi baik. Dia nunjukin area kerjaku ada di bagian pengawasan benang, deket sama ruang pendingin, yang katanya dulu bekas tempat penyimpanan hasil tenun kolonial. Kalau kamu magang di sini, jangan jauh-jauh ke koridor barat ya, kata Pak Jaya sambil nyengir. Aku ketawa aja waktu itu. Pikirku cuma bercanda, mungkin takut aku nyasar atau gimana. Tapi koridor barat itu bro, dari jauh aja udah kelihatan. Beda. Lampunya redup, lantainya agak basah terus, dan hawa dinginnya tuh beda. Dingin yang bukan karena AC. Bahkan ada satu ruangan di ujung lorong itu yang pintunya selalu ditutup, nggak pernah dibuka. Aku pernah iseng lewat situ dan ngeliat di atas pintunya ada bekas tulisan Belanda yang udah pudar. Gak ngerti artinya, tapi nambah kesan angker. Jam kerja di pabrik dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kadang, kalau produksi lagi banyak, suka lembur sampai malam. Hari pertama magang, aku selesai jam 5 dan diajak keliling sama 2 pegawai lain, namanya Kang Asep dan Bawati.
Mereka berdua ramah, suka bercanda, dan banyak cerita soal masa lalu pabrik ini. Pabrik ini dibangun tahun 1923, katanya. Kata Mbak Wati sambil liatin atap. Dulu, katanya, tempat ini dipakai buat nahan pekerja yang ngelawan Belanda. Aku nyengir aja, masih gak percaya. Tapi di satu titik, Kang Asep ngomong pelan. Masih banyak yang bilang, kadang malam-malam suka ada yang jalan di koridor. Padahal, gak ada lemburan. Hari itu aku pulang dengan pikiran bercampur. Antara seru dan takut. Aku tinggal sementara di mes yang disediain pabrik. Letaknya gak jauh dari bangunan utama. Mesnya juga bangunan tua, 2 lantai. Dan waktu aku masuk, cuma ada 3 orang lain yang juga magang dari kampus beda. Mereka anak teknik dan satu kamar sama aku. Malam pertamaku di mes, gak ada kejadian apa-apa. Tapi suara-suara dari arah pabrik kadang kedengeran, kayak langkah kaki. Atau suara pintu besi digeser pelan-pelan. Awalnya aku kira cuma angin, tapi makin malam, suara itu makin sering. Jam 2 pagi aku kebangun, karena suara seperti sepatu keras jalan di lorong. Bunyinya pelan, tapi jelas. Dan yang bikin merinding, langkah itu berhenti pas di depan jendela kamarku. Paginya aku bangun dengan badan agak lemes, padahal gak mimpi apa-apa. Pas aku cerita ke teman sekamarku, mereka malah ketawa. Udah biasa bro, suara langkah di sini emang sering, kata salah satu dari mereka sambil nyuap mie. Aku mikir, masa iya? Semua orang biasa aja. Tapi makin lama aku di situ, aku ngerti. Di tempat itu, semua orang udah anggap gangguan itu bagian dari rutinitas. Hari-hari selanjutnya berjalan normal. Kerja, makan, tidur, ulang lagi. Tapi tiap kali aku lewat lorong barat, perasaanku gak pernah nyaman. Bahkan waktu aku jalan sama temen-temen pun, tetap ada rasa gak enak. Lorong itu sepi, tapi kayak ada yang ngeliatin dari balik jendela kaca buram. Yang paling bikin aku mulai percaya bahwa tempat itu gak beres adalah pas hari Jumat minggu kedua aku magang. Malam itu, aku dan anak-anak mes lain diminta bantuin lembur karena ada deadline order. Kami kerja sampai jam 1:30 pagi. Pas semua udah selesai dan balik ke mes, aku ketinggalan handphone di ruang pengawasan. Aku balik sendiri, ambil. Karena ruangan itu gak dikunci dan jaraknya cuma sekitar 5 menit jalan kaki. Pas aku masuk, suasananya udah gelap. Cuma lampu emergency yang nyala redup. Aku nyalain senter HP sambil nyari-nyari. Ketemu sih, HP-nya di atas meja. Tapi pas aku mau balik dari arah lorong barat, aku dengar suara langkah kaki. Berat, pelan, tapi ritmenya aneh. Kayak orang jalan sambil nyeret kaki. Aku diem, berdiri kaku. Jantungku deg-degan banget. Aku ngintip ke arah lorong itu. Dan sumpah, aku lihat sosok tinggi banget. Jalannya pelan dan cuma bayangan. Tapi jealous. Itu bukan bayangan manusia normal. Aku langsung lari sekencang mungkin. Gak nengok lagi sampai napas enggiosen waktu udah sampai mes. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku ngerasa udah lihat sesuatu yang harusnya gak aku lihat. Besoknya aku cerita ke Kang Asep dan dia cuma bilang, makanya jangan balik sendiri kalau udah jam segitu. Lorong barat itu bukan buat manusia. Setelah jam 2 pagi, sejak kejadian itu, aku mulai dapat mimpi-mimpi aneh. Mimpi aku kerja di pabrik yang kosong banget, tapi ada suara mesin tetap nyala. Mimpi aku ngelihat orang pakai baju zaman Belanda berdiri di ujung lorong. Dan yang paling sering, mimpi aku jalan di koridor pabrik yang panjang, gak ada ujungnya. Dan selalu jam 2 pagi, aku masih tahan sampai minggu ketiga. Tapi makin hari, aku makin sadar bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar bangunan tua. Dan waktu aku mulai nyadar kalau beberapa pekerja di situ, ada yang kayaknya nggak pernah absen, tapi juga nggak pernah nyapa, aku mulai curiga.
Apakah mereka semua beneran manusia? Hari pertama kerja di pabrik itu sebenarnya nggak ada yang aneh. Aktivitas berjalan kayak biasa. Aku ditempatin di bagian pengarsipan dan juga kadang bantu-bantu tim quality control buat ngelaporin hasil produksi yang cacat. Supervisorku Pak Darto, orangnya ramah, tapi galaknya tuh bikin gak berani main-main. Pas pertama kali briefing, dia ngomong santai, tapi nadanya serius. Kalau kalian nanti dapat shift malam, apalagi yang mulai dari jam 11 ke atas, tolong ya, jangan keluyuran ke koridor belakang, apalagi jam 2 pagi. Waktu itu, aku belum kepikiran macem-macem. Kupikir ya itu bagian gudang atau arsip yang udah gak dipakai, makanya dilarang masuk. Tapi dari cara Pak Darto ngomong, entah kenapa, kesannya kayak nyimpen sesuatu. Apalagi pas dia ngeliatku sambil bilang itu, matanya semacam memperingatkan. Shift pertamaku dimulai jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Emang giliran anak-anak magang tuh gak enak, dapetnya selalu jam aneh. Tapi ya udahlah, namanya juga cari pengalaman. Malam itu aku kerja bareng 2 teman magang juga, Arga sama Dila. Kita bertiga ditempatin di ruang pengecekan produksi di lantai 1, dekat sama ruang penyimpanan. Suasananya lumayan tenang, tapi jam-jam kritis tuh mulai kerasa sekitar tengah malam. Pegawai tetap udah pulang, tinggal kami bertiga, 2 orang dari QC dan 1 satpam. Pas jam 2 lewat dikit, aku disuruh ngecek data hasil produksi yang baru. Selesai dari bagian bawah, deket ruang potong kain, jadi aku jalan sendirian lewat lorong utama. Pabrik itu emang bentukannya memanjang. Tiap lantai punya koridor panjang banget, yang kalau jalan sendirian tuh kayak gak habis-habis. Baru beberapa langkah dari ruang utama, aku dengar suara langkah kaki. Berat, bener-bener berat. Kayak sepatu bot yang nendang-nendang lantai beton. Awalnya aku kira ada pegawai shift malam yang belum pulang. Tapi makin aku dengerin, langkahnya tuh teratur banget. Pelan dan anehnya kayak muter-muter di lantai atas. Aku ngelirik ke atas. Emang dari tempat aku berdiri, bisa kelihatan jendela kaca besar yang ngadep ke lantai 2. Nggak ada siapa-siapa. Gelap, tapi suaranya masih kedengeran. Kayak orang lagi keliling koridor. Aku sempat mikir, jangan-jangan satpam. Tapi tadi pas mulai kerja, Pak Rahmat, satpam malam itu, lagi nongkrong di pos depan, ngobrol sambil ngopi. Dan harusnya, kalau dia jalan, ya bukan di lantai 2. Aku ngebatin aja. Mungkin tikus atau suara dari luar. Tapi logikanya, tikus mana suaranya bisa kayak sepatu bot. Udah gitu langkahnya tuh berat. Terus berhenti, terus jalan lagi. Aku mulai ngerasa badan dingin. Tapi buru-buru nyelesain tugas dan balik ke ruangan. Pas balik, aku cerita ke Arga, tapi dia malah welcome to the club. Gue juga udah denger kemarin pas awal magang. Tapi kata Pak Darto, jangan ditanggepin. Kylo lo panik, makin jadi. Dila juga ikutan nimbrung. Iya, aku juga pernah. Tapi aku kira itu suara mesin yang masih nyala. Tapi yang bikin tambah aneh, pas aku coba nanya ke Pak Rahmat, si satpam, dia jawab sambil senyum kecut. Kalau kamu denger langkah-langkah di lantai 2, cuekin aja mas. Jangan diikutin, jangan disamperin. Udah dari dulu kayak gitu. Kedang, suaranya pindah ke lantai 1 juga. Biasanya jam 2 sampai setengah 3. Aku nanya, itu siapa pak? Emang ada pegawai tinggal di atas? Dia jawab pelan, lantai 2 udah kosong dari tahun ke 2003. Waktu itu sempat ada kebakaran kecil, tapi nggak ada korban jiwa. Katanya, cuma sejak saat itu, suara langkah itu muncul terus. Aku jadi makin penasaran, tapi juga takut. Apalagi pas tahu sejarahnya, ternyata
Pabrik ini dulunya tempat produksi tekstil untuk tentara Belanda. Setelah kemerdekaan, sempat dipakai pemerintah, terus berpindah ke swasta. Tapi bangunan aslinya nggak pernah direnovasi besar. Masih asli, masih dingin, dan masih penuh dengan lorong-lorong panjang yang kalau malam hari, rasanya kayak masuk ke dunia lain. Malam berikutnya, aku mulai ngelatih diriku supaya biasa dengar suara itu. Tapi jujur, gak pernah bisa. Setiap kali jam 2 pagi lewat, pasti ada suara langkah. Bahkan, kadang diselingi sama suara saret, kayak orang nyeret besi. Ada satu momen, aku dengar suara langkah itu tiba-tiba berhenti, tepat di atas ruangan tempat aku duduk. Aku langsung merinding. Arga waktu itu iseng, dia buka HP, ngerekam suara di ruangan. Dia pengen buktiin ke temennya, katanya. Tapi hasil rekamannya malah bikin kita semua pucat. Waktu dia play ulang, kita denger ada suara berat kayak orang napas deket banget ke mic HP. Padahal, waktu itu, suasana di ruangan kita tuh sepi, dan gak ada siapa-siapa di deket HP-nya. Kita bertiga denger bareng, dan langsung diem. Aku bilang ke dia, "Udahan ah, jangan macem-macem. Lagian, udah dibilangin dari awal juga, jangan ganggu." Tapi Arga malah ngeyel. Kalau emang ada, ya pengen tahu dong. Takutnya bukan halusinasi. Dia sakit. Badannya panas. Ngigau di mes tempat tinggal kami. Dia sempat ngomong ngawur. Katanya ada yang manggil dari atas. Suruh nemenin. Kita semua langsung panik dan lapor ke HRD. Akhirnya, Arga disuruh istirahat dan dibawa pulang ke rumahnya di Bandung. Sejak kejadian itu, aku makin yakin pabrik ini nyimpen sesuatu. Dan sesuatu itu nggak pengen diganggu. Apalagi pas jam-jam kritis, kayak jam 2 pagi. Anehnya, semua yang kerja di sini kayak udah biasa. Mereka tahu, tapi memilih diam. Entah karena takut, atau emang udah pasrah. Aku sendiri makin sering ngerasa nggak tenang. Malam-malam jadi beban. Tiap kali suara langkah itu muncul, jantungku langsung deg-degan. Kadang aku harus pura-pura sibuk ngetik. Padahal aslinya cuma pengen fokus supaya nggak mikirin apa-apa. Yang paling nggak bisa aku lupain, malam hari keempat, waktu itu aku lagi sendirian karena Dila lagi izin. Dan satunya lagi ke toilet. Lampu di ujung koridor tiba-tiba mati. Gelap banget. Terus aku dengar suara langkah makin dekat, makin deket. Pas aku nengok ke lorong, dari kejauhan ada bayangan hitam tinggi banget, kayak berdiri ngebelakangin cahaya dari luar jendela. Aku gak bisa lihat mukanya, tapi yang jelas, dia diam aja. Gak bergerak. Aku sempat berkedip, dan pas aku buka mata lagi, bayangan itu udah gak ada. Setelah itu, aku mulai sering mimpi buruk, dan aku sadar, mungkin ini bukan cuma tempat kerja biasa. Pabrik ini masih nyimpen sejarah kelam yang belum selesai. Dan suara langkah itu mungkin bagian dari masa lalu yang belum bisa pergi. Beberapa hari setelah kejadian itu, rasa penasaran gua makin menjadi. Suara langkah kaki jam 2 pagi kayak udah jadi rutinitas di tempat ini. Gua mulai mikir, apa jangan-jangan pabrik ini nyimpen sesuatu? Tapi gua tayan rasa keep itu. Sampai akhirnya di hari ke-7 gua kerja di situ, gua gak kuat lagi. Sore itu gua lagi beresin dokumen stok di kantor kecil sebelah ruang produksi. Di luar udah mulai gerimis, dan hawa di dalam ruangan makin lembab. Tiba-tiba, lampu ruangan kedip-kedip sendiri. Gua udah biasa sama hal itu, karena instalasi listrik di pabrik ini emang kuno banget. Tapi yang bikin gua merinding, waktu gua mau keluar buat pulang, gua lihat dari jendela, ada bayangan jalan pelen-pelen di koridor lantai 2. Jalannya nunduk,
Langkahnya berat dan seakan nyeret sesuatu. Gue coba ngibrit ke pos satpam, nanya, "Pak, barusan ada orang di atas ya?" Satpamnya, Pak Joyo, cuma geleng pelan. "Udah kosong dari sore tadi, gak ada yang naik ke atas," katanya sambil ngerokok. "Kamu jangan lihat-lihat ke atas, di sini mah emang suka ada yang gitu." Malamnya, gua gak bisa tidur. Pikiran gua muter-muter ke kejadian tadi. Akhirnya, gua mutusin buat datang lebih awal besoknya. Sebelum shift malam mulai, gua bawa senter dan kamera HP. Niatnya sih buat dokumentasi aja. Kalau emang ada yang aneh, gua naik ke lantai 2 lewat tangga belakang. Di situ, suasananya lebih sunyi dari biasanya. Debu di lantai tebel banget, sampai langkah kaki gua ninggalin jejak yang jelas. Tapi anehnya, di depan pintu besi yang dirantai itu, udah ada jejak kaki lain, lebih gede dari ukuran kaki gua. Dan bentuknya kayak telapak kaki tanpa alas. Gak mungkin ada yang naik ke atas nyeker kan? Pas gua deketin pintu besi itu, hawa dingin langsung nyelimutin badan gua. Gak kayak dingin AC. Ini tuh dingin yang nusuk sampai ke tulang. Pintu besi itu dikunci pakai rantai yang udah berkarat. Dan gemboknya pun udah lama banget. Kayaknya gak pernah dibuka. Tapi dari sela-sela pintu itu, gue denger suara kayak mesin jahit. Suaranya pelan berderik-derik gak beraturan. Kadang kenceng, kadang kecil. Kayak mesin tua yang udah mau rusak. Gue mundur pelan-pelan. Deg-degan bukan main. Tiba-tiba ada suara batuk. Serak banget. Kayak orang tua yang paru-parunya penuh debu. Suara itu jelas-jelas dari balik pintu besi. Gue langsung lari turun. Hampir kepleset di tangga. Karena buru-buru. Pas udah di bawah, gue coba nanya ke senior yang udah lama kerja di situ. Namanya Bang Roni. Awalnya dia diem, terus cuma bilang, "Jangan deketin lantai 2, apalagi ruang yang dikunci itu." Gue maksa nanya. Akhirnya dia cerita. Dulu, waktu zaman pabrik ini masih dikelola keluarga Belanda. Ada satu ruangan khusus buat para penjahit, tapi yang kerja di situ cuma orang-orang pribumi. Nggak semua boleh masuk. Bahkan mandor pun nggak bisa ngawasin langsung. Ada cerita, katanya di ruangan itu pernah ada kecelakaan parah. Mesin-mesin tua itu nyedot tangan pekerja sampai putus. Ada yang katanya sampai meninggal di tempat, tapi nggak dilaporin ke pemerintah kolonial. Ditutup-tutupin, mayatnya nggak dikubur di luar. Katanya malah dikubur di dalam tembok. Setelah kejadian itu, ruangan itu dikunci rapat. Tapi tiap jam 2 pagi, selalu ada suara mesin jahit yang nyala sendiri. Kayak ada yang masih kerja di dalam. Dan itu kejadian. Terus sampai sekarang, gua yang dengar cerita itu langsung merinding. Tiba-tiba gua ngerasa semua yang gua lihat dan dengar selama ini bukan hal biasa. Bahkan satpam dan karyawan lain udah pada anggap itu bagian dari penghuni tetap pabrik. Besoknya, gua coba iseng rekam suara pas jam 2 pagi dari bawah. Gua taruh HP gua deket tangga. Gua tinggalin selama 15 menit. Pas gua lihat hasil rekamannya, bener aja. Ada suara mesin jahit. Tapi yang bikin gua mau muntah, di menit ke-12, ada suara nafas berat banget. Kayak orang tidur, dengan mulut terbuka. Dan di akhir rekaman, ada suara pelan banget. Suara cewek bisik. Katanya, "Sini bantuin aku." Sejak itu, gua mulai ngerasa gak nyaman kerja di situ. Setiap shift malam, gua selalu ngerasa kayak ada yang ngawasin. Kadang bayangan melintas di cermin. Kadang suara pintu kebuka sendiri, padahal gak ada angin. Minggu berikutnya, kejadian paling parah terjadi. Gua lagi di toilet. Sekitar jam 2:15. Lampu toilet tiba-tiba mati sendiri. Gua niat senter HP. Dan pas gua nengok ke kaca, ada cewek berdiri di belakang gua. Bajunya compang-camping. Rambutnya nutupin muka. Gua refleks, noleh ke belakang, kosong. Tapi pas gua lihat lagi ke cermin, dia masih ada.
gue langsung kabur dari toilet. Muka pucat. Sejak malam itu, gue mutusin buat minta pindah shift ke pagi. Tapi, supervisor gue cuma bilang, yang kuat di malam hari, biasanya yang udah terbiasa ditemenin yang tak kasat mata. Gue mulai sadar, pabrik ini bukan cuma tempat produksi. Ini tempat yang nyimpan banyak rahasia, banyak cerita yang gak pernah diomongin langsung. Dan yang paling bikin gua parno, sejak malam gua ngeliat cewek itu di cermin. Setiap gua bangun tengah malam di kos, gua suka denger suara mesin jahit dari dapur. Padahal gua gak punya mesin jahit. Entah siapa yang sebenarnya masih kerja di lantai 2 pabrik itu. Tapi gue yakin itu bukan manusia biasa. Suatu malam, aku dijadwalkan lembur bareng 2 anak magang lainnya, Randy dan Yoga. Kami bertiga dapat shift malam karena harus nyelesain laporan stok mingguan yang katanya wajib dicek manual gara-gara sistem komputer kantor lagi error. Kami pikir santai aja. Toh, cuma ngecek barang di gudang, input data, terus selesai. Tapi karena laporan harus disetor pagi-pagi banget, kami semua sepakat untuk ngeronda dan nunggu di kantor aja semalaman. Waktu itu sekitar jam 12:30 malam. Suasana pabrik bener-bener hening. Cuma ada suara jangkrik dari luar jendela dan suara kipas angin tua di atas plafon yang bunyinya srek, srek, srek kayak mau copot. Kami bertiga duduk di ruang kecil dekat gudang, makan mie instan sambil ngantuk-ngantuk. Randy sempat nyeletuk. Lu berdua pernah dengar cerita soal koridor belakang belum? Aku langsung nengok. Cerita apaan? Katanya dulu pernah ada pekerja lama yang kecelakaan di situ. Kaki ketimpa mesin pemotong kain. Darahnya muncrat sampai ke tembok. Sejak itu, tiap jam 2, suka ada suara kaki diseret. Yoga langsung narik selimut tipisnya. Yaelah, jangan horor-horor lah bro. Lagi begini malah ngingetin hal-hal gitu. Sempat ketawa. Tapi dalam hati, jujur aku kepikiran. Soalnya aku sendiri juga udah beberapa kali dengar suara langkah aneh dari atas atau dari koridor belakang. Langkahnya pelan, berat, dan kadang diselingi suara batuk kayak orang tua. Jam terus. Kami bertiga sibuk lagi nyocokin data stok di Excel. Lampu neon di ruangan redup banget, bikin suasana makin gak enak. Aku sempat berdiri buat ambil minum ke dispenser yang letaknya agak ke arah koridor belakang. Pas jalan keluar ruangan, aku merasa kayak hawa di sekitar mendadak berubah. Dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang nusuk ke kulit, bikin tengkuk merinding. Pas aku balik lagi ke ruangan, tiba-tiba listrik mati total. Suara tek dari gardu nyaring banget. Gelap langsung nyelimutin ruangan. Kami bertiga refleks teriak bareng. Woi, aku buru-buru nyalain senter dari HP. Cahaya tipis dari layar HP cuma bisa nyorot sebagian ruangan. Yoga langsung panik. Lah ini kenapa bro? Aku gak tahu. Mungkin MCB-nya turun, jawabku. Tapi dalam hati aku ngerasa gak enak. Soalnya mati lampu jam segini tuh gak biasa. Biasanya kalau ada pemadaman, satpam, atau bagian listrik langsung ngasih tahu dulu sebelumnya. Baru juga 5 menit gelap. Dari arah koridor belakang yang sebelumnya ditutup tirai plastik, aku lihat ada bayangan panjang banget. Dia muncul pelan-pelan. Suara langkah kakinya pelan, berat, kayak diseret. Threat. Aku refleks, nyorot senter HP ke arah sana. Bayangannya masih jauh, tapi makin jelas. Sosok tinggi, kurus banget, bungkuk sedikit, dan kayak pakai baju kerja zaman dulu. Yang bikin merinding, dia pakai topi tua kayak model mandor Belanda, tapi wajahnya gelap banget, kayak gak punya muka. Randy langsung berdiri sambil nunjuk, bro. Itu apaan? Saking paniknya, Yoga langsung jatuh terduduk sambil mulutnya komat kamit.
Aku sendiri gak bisa gerak. Kaki serasa berat, kayak ditahan sesuatu. Piang itu masih berdiri jauh, tapi aku ngerasa banget dia lagi ngeliatin kami. Rasanya kayak ditusuk tatapan tajam. Gak ada suara selain napas kami bertiga yang ngos-ngosan. Lalu suara paling gak masuk akal muncul. Suara kain disobek, panjang, terus disambung suara mesin jahit. Tapi bukan mesin jahit elektrik. Suaranya tuh mesin tua yang diinjek pakai kaki. Tek, tek, berulang-ulang. Padahal gak ada orang lain di atas sana. Randy yang biasanya sok berani mulai gemetar. Gue mau keluar dari sini, katanya. Tapi baru dia berdiri, Yoga langsung jatuh pingsan. Aku sempat nangkep kepalanya biar gak kejedot lantai. Listrik masih mati. Aku sempat coba cari tombol emergency lamp, tapi gak nyala. Akhirnya aku putuskan angkat Yoga bareng Randy keluar ruangan. Niat mau ke pos satpam. Pas kami dorong pintu keluar, ternyata pintunya gak bisa kebuka. Okokoba lagi dikunci dari luar. Padahal tadi gak ada yang ngunci. Kami mulai panik. Randy nekat mukulin kaca jendela, tapi jendelanya tebal banget. Gak pecah. Suara dari koridor makin keras. Sekarang bukan cuma suara kain diseret, tapi juga suara batuk berat. Dan entah kenapa ada suara orang tertawa pelan. Tawanya pelan banget, tapi nadanya dalam. Bukan suara manusia biasa. Lebih mirip suara yang keluar dari dada yang udah lama berdebu. Aku nekat buka HP dan nelpon satpam. Tapi sinyal hilang. Cuma ada tulisan SOS only. Padahal selama ini sinyal di pabrik gak pernah masalah. Tiba-tiba suara langkah itu makin deket. Kayak udah dibalik tirai plastik. Bayangannya juga makin jelas. Dan waktu aku beraniin diri nyorot senternya, kami semua ngeliat jelas sosok itu. Mukanya kosong, bener-bener kosong. Gak ada mata, gak ada mulut. Tapi kulitnya keriput, parah. Kayak daging yang udah lama dikeringin. Tangannya panjang banget dan kotor. Kukunya hitam, kayak abis ngubek tanah. Di dadanya ada name tag berkarat Mander Willem. Kami bertiga langsung jerit bareng. Randy narik Yoga yang belum sadar. Aku tendang pintu terakhir kalinya dan entah kenapa pintunya kebuka. Kami langsung lari sekencang mungkin ke arah pos satpam. Napas ngos-ngosan. Pas sampai pos, satpam kaget ngeliat kami. Kalian kenapa? Aku cuma bisa jawab, ada. Di dalam ada yang jalan. Satpam langsung lari ke dalam, tapi waktu dia balik lagi, dia cuma bilang, gak ada siapa-siapa. Kami gak percaya. Tapi malam itu, kami bertiga dipulangkan lebih awal. Yoga masih lemes, dan Randy gak berhenti bacain doa. Sejak kejadian itu, setiap jam 2 pagi, suara langkah di koridor itu makin sering kedengeran. Dan yang lebih gila, suara mesin jahit tua itu kadang muncul, bahkan pas siang hari. Tapi gak ada yang berani ngecek ke atas lagi. Sampai akhirnya, supervisor kami, Pak Darto, ngomong, yang kalian lihat itu udah pernah muncul. Dulu pernah ada mandor Belanda di pabrik ini. Meninggal gara-gara ketiban mesin berat di lantai 2. Mayatnya susah dievakuasi. Katanya nyangkut di bawah mesin. Dan sejak saat itu, koridor belakang itu gak pernah sepi. Aku langsung paham. Mungkin itu sebabnya kenapa setiap jam 2 pagi dia muncul. Mungkin dia belum sadar kalau udah gak kerja lagi. Dan mungkin selama pabrik itu masih jalan, dia akan tetap berjaga. Besok paginya, aku nanya ke Pak Darto soal kejadian semalam. Aku pikir dia bakal ketawa atau ngeledek, tapi enggak. Dia cuma diam beberapa detik sambil matanya ngelirik ke arah tangga lantai 2. Terus dia narik napas panjang, duduk di meja kerjanya, dan bilang, "Dimas, kamu udah lihat ya?" Aku kaget. Maksudnya, apa udah lihat? Aku cuma jawab, "Saya semalam lembur, Pak."
Terus pas mati lampu saya lihat ada bayangan jalan pelan, ngeliatin kita bertiga. Pak Darto diem lagi. Tangannya inggetik-inggetak, meja pelan banget. Aku jadi makin deg-degan. Dia ngelirik ke pintu kantor yang kebuka sedikit, terus pelan-pelan nutup. Sambil bilang, dulu, tahun 1942, sebelum ini jadi pabrik tekstil, tempat ini, markas tentara. Aku nelen ludah. Markas siapa, Pak? Tanyaku. Dia jawab pelan banget. Belanda dulu, sebelum Jepang masuk, tapi pas Jepang datang, tempat ini diambil alih, dijadiin pos utama. Dan di lantai 2 itu, yang kamu lihat semalam, itu lorong penyiksaan. Aku langsung merinding, dari ujung kaki sampai kepala. Aku udah curiga sih dari awal bangunannya, kayak Belanda-Belandon gitu. Dan terlalu besar buat ukuran pabrik biasa. Tapi aku nggak nyangka kalau sejarahnya kelam. Pak Darto ngelanjutin. Katanya, di masa itu, banyak buruh paksa yang kerja di situ. Disiksa kalau kerjaannya nggak selesai. Atau bahkan tanpa alasan. Beberapa dari mereka katanya nggak pernah keluar hidup-hidup. Ada yang katanya dikurung di ruang sempit. Ada juga yang diseret dan dipukulin sampai nggak bisa jalan. Banyak yang jasadnya bahkan nggak pernah ditemukan. Waktu Pak Darto cerita, suaranya lirih banget. Sampai sekarang, tiap malam jam 2, itu waktu favoritnya mereka keliling. Lorong, katanya. Yang kamu lihat tinggi, kurus, pakai topi tua. Banyak yang udah pernah lihat juga, Mas. Kadang berdiri di ujung tangga, kadang cuma jalan pelan dari ujung lorong ke pintu besi itu. Aku langsung teringat suara mesin jahit yang aku dengar dari balik pintu lantai 2. Jadi itu bukan cuma aku yang ngalamin. Aku coba meyakinkan diri, mungkin aku halu. Mungkin cuma panik gara-gara lembur dan gelap. Tapi setelah obrolan itu, aku makin sadar. Tiap jam 2 pagi, pabrik itu berubah. Suasananya beda banget. Lebih dingin, sunyi, tapi nggak pernah benar-benar sepi. Kayak ada yang jalan, napas, atau ngeliatin kita dari balik kegelapan. Aku sempet nanya juga ke temen magang yang kemarin muntah. Dia cuma bilang, gue beneran lihat sosok tinggi banget, bungkuk, mukanya hitam gak jelas, tapi matanya. Dia gak nyelesain kalimatnya, tapi dari mukanya kelihatan banget kalau dia masih trauma. Temenku yang satu lagi malah langsung minta pindah magang ke tempat lain. Dia bilang, ogah balik lagi ke tempat itu. Aku sendiri, walaupun takut, rasa penasaran aku malah makin tinggi. Aku pengen tahu, sebenarnya, siapa sosok yang sering muncul itu? Kenapa selalu jam 2 pagi? Dan kenapa suara mesin jahit selalu nyala dari balik pintu yang dikunci rantai itu? Akhirnya, malam berikutnya, aku nekat balik lembur. Tapi kali ini sendirian. Supervisorku gak ada. Teman-teman magang juga udah gak ada yang berani. Aku ngerasa bego sih. Tapi ya udah, sekitar jam 1 malam, aku udah duduk di depan meja inventory. Pura-pura sibuk nulis sambil mantau arah tangga. Aku bawa senter, rekaman suara di HP, dan 1 botol air doa dari ibuku. Dia bilang, kalau kamu takut, semprot ini ke tangan, terus usapin ke dada. Aku nurut aja, walau agak bingung juga. Jam 1:50, lampu tiba-tiba kedap-kedip, klosik banget. Aku udah deg-degan dari tadi, tapi pura-pura santai. 10 menit kemudian, semua lampu mati. Gelap total. Gak lama, suara langkah itu mulai terdengar. Pelan, berat, nyeret, dari arah atas. Tangga kayu itu bunyi kriet, satu demi satu, kayak ada yang turun. Tapi pelan banget. Aku ambil senter, tapi pas dinyalain cuma nyorot setengah, kayak ketutup kabut. Aku berdiri, pelan-pelan mundur ke tembok sambil nyari nafas. Tiba-tiba dari ujung lorong atas muncul suara mesin jahit itu lagi. Tetak, 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 terus berhenti. Lalu batuk, uhuk-uhuk, serak banget,
Aku nggak kuat. Keringat dingin ngalir terus. Tangan gemetar. Aku coba jalan pelan-pelan keluar ruangan. Tapi sebelum sempat buka pintu, aku dengar suara. Kayak orang nyanyi lirih. Lagu Belanda, aku nggak ngerti artinya. Tapi nadanya sedih banget. Sakit. Bikin bulu kuduk berdiri semua. Aku bener-bener nggak bisa gerak. Kayak ditahan sesuatu. Lalu, dari ujung tangga, muncul bayangan. Badannya tinggi. Mukanya gak kelihatan jelas. Tapi topinya kelihatan. Topi bulat kusam yang biasa dipakai zaman perang. Dia berdiri diam inggadip keoku. Gak gerak sama sekali. Tapi tiba-tiba, senterku mati. HP juga mati. Semua jadi gelap. Yang ada cuman suara langkah berat. Makin deket, makin deket. Aku langsung baca doa yang aku hafal dari kecil. Apa aja, surah pendek, doa tidur, apapun. Dan gak lama, suara itu berhenti. Tiba-tiba ada suara keras kayak pintu ditutup. Dan semua lampu nyala lagi. HP aku bunyi, dapat sinyal lagi. Tapi anehnya, aku dapat satu pesan dari nomor gak dikenal. Isinya cuma satu kata. Jangan. Aku langsung lari keluar pabrik. Gak mikir apapun. Sampai rumah kontrakan, aku masih gemeteran. Aku cerita ke salah satu karyawan lama yang udah kerja di situ. Hampir 20 tahun. Dia diam aja denger ceritaku. Lalu pelan-pelan ngomong. Yang kamu lihat itu dulunya kepala sipir. Dia yang niksa biru-biru di situ. Katanya dia gak pernah puas. Sampai sekarang pun dia masih muter-muter nyari target baru. Sejak malam itu, aku gak pernah lembur sendirian lagi. Bahkan kadang siang pun, aku masih ngerasa ada yang ngawasin. Dan yang paling bikin aku, setiap aku ngelihat jam 2 pagi, dimanapun aku berada, aku selalu keinget suara mesin jahit itu. Kayak manggil aku buat balik lagi ke tempat itu. Malam itu suasananya beda. Lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun kayak malu buat keluar. Aku duduk sendirian di pojok ruang produksi. Berusaha fokus ke data yang harus aku laporin besok pagi. Teman-teman magang lain pada cuti. Ada yang pulang kampung, ada juga yang sakit. Jadi cuma aku doang yang masih kerja malam itu. Pabrik udah kayak rumah kosong, cuma mesin-mesin tua yang sesekali bunyi sendiri. Kayak mereka hidup dan kerja tanpa disuruh. Waktu aku lihat jam, jarum pendek udah nunjuk angka 2. Detik-detiknya lambat banget. Aku langsung ingat semua kejadian. Kemarin, bayangan di lorong, suara mesin di lantai 2. Langkah kaki yang berat, semua numpuk di kepala. Aku sempat berpikir buat kabur aja. Pura-pura sakit besoknya. Tapi aku juga gak mau dianggap penakut. Lagian aku pikir, mungkin aja ini cuma perasaan aku doang yang terlalu parno. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah. Tapi ini bukan suara biasa. Berat. Seperti kaki seseorang yang nyeret sepatu tua di lantai beton. Aku langsung merinding. Refleks aku matiin senter dan duduk jongkok di balik meja sambil nahan napas. Suara itu makin lama makin jelas. Pelan, tapi teratur. Kayak ada yang lagi nyari sesuatu atau seseorang. Aku ngintip dikit dari bawah meja. Gak ada siapa-siapa di depan. Tapi aku bisa ngerasain hawa dingin banget. Udara di sekitar aku jadi lembab. Kayak di ruang bawah tanah. Suara langkahnya makin deket. Langkah terakhirnya pelan banget. Sampai akhirnya, di depan mataku ada sepasang sepatu, lusuh, kotor. Tanah nempel di bagian bawahnya. Dan warnanya udah gak jelas. Aku ngelirik dikit ke atas, tapi gak berani ngangkat kepala sepenuhnya. Cuma cukup buat ngeliat ujung celana panjang sobek yang nutupin kakinya. Aku langsung nahan napas. Badan kaku semua. Setiap detik kayak sejam rasanya.
Lalu, gak ada suara lagi. Langkah itu berhenti, tapi yang bikin aku bener-bener gak bisa gerak. Tiba-tiba di atas meja, ada suara plak, kayak sesuatu jatuh. Atau ditempel. Pelan-pelan, aku angkat kepala. Dan di situ, aku ngeliat tapak tangan. Berdarah. Warnanya merah tua, bekasnya jelas banget. Di permukaan meja yang tadi bersih, jantungku langsung berdetak. Nggak karuan. Aku hampir aja nyaut teriak, tapi mulutku kayak terkunci. Aku cuma bisa natap bekas itu, sambil komat kamit baca doa seadanya. Gak lama, suara langkah itu mulai terdengar lagi. Tapi menjauh, kayak dia. Jalan mundur ke lorong belakang. Aku nunggu sampai suara itu benar-benar hilang. Baru aku berani. Nafas lagi. Tanganku gemeteran. Keringat dingin netes dari pelipis. Aku langsung berdiri, ambil tas, dan kabur keluar tanpa mikir apa-apa. Gak peduli, laporan belum selesai. Gak peduli, lampu masih mati. Pokoknya, aku harus keluar dari pabrik itu malam itu juga. Di luar gerbang, Pak Udin Satpam udah nunggu sambil ngerokok. Dia ngeliat aku keluar lari-lari sambil enjiosen-gosen, terus cuma bilang, kelihatan juga akhirnya. Aku bengong. Maksudnya apaan tuh? Tapi Pak Udin gak ngelanjutin omongannya. Dia cuma ngelirik ke arah pabrik, terus matanya kayak kosong. Aku ngajak ngobrol, tapi dia cuma jawab seadanya. Kayak udah biasa ngeliat yang kayak aku alamin barusan. Besoknya aku ke kantor pusat buat lapor dan minta dipindah shift. Tapi kayak biasa. Atasan cuma bilang, kalau kamu kuat, terusin. Kalau enggak, bisa mundur. Enggak ada empati, enggak ada solusi. Aku ngerasa kayak dijebak kerja di tempat yang jealous-jealous. Udah enggak wajar. Tapi entah kenapa, aku enggak bisa langsung keluar. Kayak ada sesuatu yang nahan. Atau mungkin aku sendiri yang belum puas cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di lantai 2 itu. Siangnya, aku balik ke ruang produksi dan keheranan sendiri. Bekas tangan berdarah itu nggak ada. Meja bersih, kayak nggak pernah kejadian apa-apa semalam. Tapi anehnya, aku nemu satu benda kecil di bawah meja. Sebuah kancing baju tua, bulat, warnanya hitam, doff, dan ada tulisan kecil yang udah hampir pudar. Verlaten 1942. Aku sempat googling dan ternyata itu bahasa Belanda. Artinya tertinggal atau yang ditinggalkan. Benda itu aku simpan di dompet. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena penasaran. Hari-hari selanjutnya, kejadian-kejadian aneh makin sering terjadi. Suara mesin, langkah kaki, batuk berat dari ujung lorong. Semua datang tiap jam 2 pagi. Bahkan kadang, walau aku nggak di pabrik tapi di kosan, aku bisa ngerasa kayak ada yang ngikut. Pernah sekali, pas aku tidur, aku dengar suara mesin jahit tua bunyi di kamar. Padahal gak ada alat itu sama sekali. Aku bangun, dan di lantai kamar ada jejak tanah kecil bentuk sepatu, sama kayak yang aku lihat di pabrik. Teman-teman magang yang lain juga mulai cerita ngalamin hal aneh. Salah satunya pernah lihat bayangan tinggi jalan di belakang ruang makan karyawan. Yang lain pernah dengar orang bisik-bisik, padahal ruangan kosong. Tapi anehnya, semua orang di pabrik, dari pegawai tetap sampai cleaning service, kayak udah biasa. Mereka nggak mau ngomongin itu. Dan kalau ditanya, jawabannya selalu sama. Kerja aja yang bener, jangan banyak mikir. Aku makin yakin, tempat ini nyimpen sejarah kelam yang gak semua orang tahu. Apalagi setelah aku nemu catatan tua di laci lemari tua ruang arsip. Di dalamnya ada tulisan tangan dari tahun ke-1963. Ceritanya tentang seorang mandor Belanda yang kejam banget. Dia sering nyiksa pekerja pribumi. Bahkan ada yang katanya dikurung berhari-hari di ruangan sempit lantai 2 tanpa makan. Banyak yang meninggal dalam kondisi mengenaskan. Dan sejak Jepang masuk, katanya
tempat itu jadi markas militer. Tonya yang ditahan, disiksa, dan dibuang ke sumur tua di belakang. Malam berikutnya, aku coba beraniin diri buat naik lagi ke lantai 2. Tapi kali ini aku bawa bunga 7 rupa dan air doa, hasil saran dari ibu kos yang peka banget sama hal-hal begituan. Katanya, kalau kamu niat ngelindungi diri, jangan datang kosong. Aku nurut. Aku taruh bunga itu di depan pintu besi yang terkunci rantai, dan aku siram pakai air doa. Aku bilang dalam hati, saya cuma numpang kerja, gak niat ganggu siapa-siapa. Maaf kalau saya bikin gak nyaman. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, suara mesin jahit gak kedengeran lagi. Gak ada batuk, gak ada langkah kaki. Tapi entah kenapa, malah jadi makin ngeri. Sunyi total. Kayak sesuatu lagi ngamatin aku dari balik kegelapan. Tapi bukan dengan marah, lebih kayak menunggu. Sejak malam itu, setiap kali aku kerja, aku selalu bawa air doa dan kancing hitam itu di dompet. Entah sugesti atau bukan, tapi aku ngerasa sedikit lebih tenang. Tapi semua itu gak bertahan lama. Ada satu malam di minggu ketiga, saat aku lagi lembur bareng satu staf gudang. Pas jam 2:10, kita berdua denger suara tangisan. Pelon banget. Kayak dari balik tembok. Kita diem. Gak ada yang ngomong. Tangisan itu makin lama makin kenceng. Dan tiba-tiba listrik padam. Dalam gelap, aku cuma bisa denger temanku bilang, "Mas, belakang kita ada yang berdiri gak?" Aku gak jawab. Aku langsung tarik tangan dia dan lari keluar. Pas sampai di halaman, kita sama-sama jatuh terduduk. Nafas ngos-ngosan, jantung serasa mau copot. Dan waktu aku ngelihat ke arah jendela lantai 2, ada satu sosok berdiri. Badannya tinggi, topi tua di kepala, dan mata merah menyala. Tangannya nunjuk ke arah kita. Aku gak pernah balik lagi sejak malam itu. Aku cuti dan gak pernah isi form kembali. Tapi sampai hari ini, kancing hitam itu masih aku simpan. Kadang aku dengar suara langkah pelan lewat depan kamar kos malam-malam. Kadang aku ngimpi tangga kayu berderit dan pintu besi terbuka pelan. Aku gak tahu mereka masih nyari jalan pulang, atau sekarang mereka cuma mau ditemani. Tapi satu hal yang pasti, tempat itu belum selesai. Setelah malam itu, aku udah gak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam rasanya kayak mimpi buruk yang gak selesai-selesai. Kadang aku masih kebayang jelas sosok tinggi bertopi tua yang berdiri di jendela lantai 2. Matanya merah, ngelotok kayak nembus ke dalam kepala. Aku masih bisa rasain dinginnya hawa malam di lorong belakang dan suara mesin jahit tua yang terus berdengung tanpa henti. Meskipun sekarang aku udah gak kerja di sana lagi, aku mutusin buat ngajuin surat pengunduran diri. Lebih cepat dari jadwal. Harusnya aku magang 3 bulan, tapi baru jalan 1,5 bulan, aku udah gak sanggup. Aku ke kantor pagi-pagi, langsung ketemu Pak Darto di ruangannya. Dia kelihatan biasa aja pas aku bilang pengen selesain magang lebih cepat. Cuma ngangguk pelan, terus bilang, "Tempat ini gak semua orang bisa tahan." Itu doang. Gak ada marah, gak ada nahan. Tapi tatapan matanya tuh kayak udah tahu dari awal kalau aku gak akan bertahan lama. Aku pamit ke beberapa staf lain, tapi kebanyakan cuma nyengir aneh. Gak banyak yang nanya kenapa aku keluar. Mungkin mereka juga udah sering lihat anak magang yang tiba-tiba ngilang tanpa penjelasan. Mungkin aku bukan yang pertama, dan mungkin juga bukan yang terakhir. Hari-hari setelah keluar dari pabrik itu pun gak langsung tenang. Justru makin aneh. Aku kira kalau udah jauh dari tempat itu, semua kejadian gak masuk akal bakal berhenti. Tapi ternyata enggak. Beberapa malam setelahnya, waktu aku lagi di kos,
HP-ku tiba-tiba nyala sendiri. Layarnya gelap, tapi muncul tulisan kecil kayak notifikasi. Rekaman tersimpan. Aku bingung. Soalnya aku nggak pernah nyalain fitur rekam. Aku buka galeri suara dan nemu satu file audio yang baru direkam tengah malam tadi. Pas aku putar, suara yang keluar bikin bulu kudukku berdiri. Awalnya sunyi, cuma suara dengung pelan, kayak listrik. Tapi makin lama, muncul suara langkah kaki pelan, berat, kayak sepatu tua yang nyeret di lantai beton. Persis kayak suara yang dulu sering aku dengar di koridor belakang pabrik. Di detik ke-30, ada suara batuk, berat, serak, kayak tenggorokan penuh debu. Lalu, mesin jahit mulai nyala. Suaranya makin jelas, makin nyata, dan yang bikin aku bener-bener gak bisa gerak. Di akhir rekaman, ada suara napas. Deket banget, kayak ada yang lagi berdiri pas di depan HP-ku, terus ngeluarin suara nafas dari hidungnya. Pelan, berat. Aku langsung hapus file itu. Tapi gak lama kemudian, muncul lagi. File baru, nama acak, tapi isinya suara yang sama. Langkah kaki, mesin, batuk, dan napas berat. Aku coba reset HP, ganti kartu memori, bahkan beli HP baru. Tapi semua kejadian itu tetap muncul. Gak setiap hari, tapi cukup sering buat bikin aku gak bisa tidur nyenyak. Kadang pas pagi, aku lihat tapak tanah di lantai kamar kos. Kecil, bekas sepatu, persis kayak yang aku lihat waktu sembunyi di balik meja dulu. Waktu aku cerita ke ibu kos, beliau langsung ngasih aku satu bungkusan kecil. Katanya, simpen ini di bawah bantal. Jangan buka, jangan lihat isinya. Aku nurut, dan selama beberapa malam, suara-suara itu agak mereda, tapi gak pernah benar-benar hilang. Masih ada malam-malam ketika aku ngerasa kayak ada yang jalan di depan kamar, atau suara pintu lemari kebuka pelan. Padahal gak ada angin, dan aku udah kunci semua. Aku juga mulai mimpiin pabrik itu lagi. Tapi kali ini, aku gak lagi magang. Dalam mimpi, aku jadi salah satu pekerja zaman dulu, pakai baju lusuh, tangan penuh luka, dan duduk di depan mesin jahit tua. Di sekelilingku ada puluhan orang, semua kerja dalam diam. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan di ujung ruangan ada sosok tinggi bertopi tua yang jalan mondar-mondar sambil bawa cambuk. Setiap kali ada yang berhenti jahit, langsung dicambuk. Darah netes ke lantai, tapi gak ada yang berani bersuara. Aku cuma bisa ngikutin dan ngerasa kayak pernah ada di situ sebelumnya. Setiap bangun dari mimpi itu, aku pasti ngos-ngosan, napas berat, dada sesak. Dan anehnya, kadang di bajuku ada bekas benang kecil warna merah. Aku gak tahu itu dari mana. Aku gak punya pakaian warna itu. Semakin sering aku mimpi, semakin aku ngerasa kayak ada bagian dari diriku yang belum keluar dari tempat itu. Mungkin, kayak kata Pak Darto, tempat itu belum selesai sama aku. Pernah suatu malam, aku iseng buka dompet lama. Di sana masih ada kancing hitam yang dulu aku temuin di bawah meja pabrik. Aku gak pernah buang, dan pas aku pegang kancing itu lagi, tangan aku langsung bergetar. Gak tahu kenapa, ada dorongan aneh buat balik ke sana. Bukan buat kerja, tapi buat selesai. Kayak ada hutang yang belum lunas, sesuatu yang harus diselesaikan, supaya aku bisa benar-benar bebas. Akhirnya, aku mutusin buat datang lagi ke pabrik itu. Bukan buat kerja, cuma mau lihat. Sore hari, sebelum maghrib, aku sampai di depan gerbang. Tempat itu masih sama, sepi, tua, dan penuh bayangan. Aku ketemu Pak Udin, satpam lama yang masih jaga di sana. Dia lihat aku, terus senyum tipis. "Ekani, balik juga," katanya, seolah dia udah nunggu aku datang. Aku cuma bilang pelan, "Saya mau pamit." "Beneran pamit?" Pak Udin ngangguk, terus nganterin aku ke lorong belakang. Tempat pertama kali aku denger langkah kaki
waktu kerja malam. Di sana, aku nyalain lilin kecil dan naruh kancing hitam itu di tengah. Aku tutup mata dan bilang pelan, "Terima kasih, udah kasih pelajaran. Maaf kalau saya ganggu dulu, tapi sekarang saya pengen pulang." Angin sore mendadak berhenti. Sunyi, gak ada suara apapun. Tapi di udara, aku bisa ngerasa sesuatu pergi, perlahan, kayak kabut yang akhirnya mau hilang. Aku balik ke kosan malam itu dengan perasaan aneh, tenang, tapi juga hampa. Sejak saat itu, mimpi tentang pabrik mulai jarang muncul. Rekaman langkah kaki di HP juga gak pernah muncul lagi. Tapi setiap kali aku lewat bangunan tua atau dengar suara mesin tua, aku masih merinding. Mesik, wajah-wajah pucat di ruang jahit, dan sosok tinggi yang mondar-mondir, nyari yang berhenti kerja. Sampai sekarang, aku gak pernah bisa nonton film horor sendirian. Dan kalau ada lowongan magang di tempat yang bangunannya tua banget, aku langsung skip. Bukan karena trauma, tapi karena aku tahu beberapa tempat gak cuma menyimpan sejarah. Mereka menyimpan luka. Dan luka itu gak selalu kering. Apalagi kalau yang ditinggalkan belum bisa pulang. Jadi kalau suatu saat kamu dengar suara langkah kaki di lorong sempit, apalagi pas jam 2 pagi, coba pikir baik-baik. Jangan langsung cari asal suaranya. Karina, bisa aja yang jalan itu bukan manusia. Bisa aja dia cuma lagi nyari jalan pulang. Atau lebih seremnya lagi, nyari teman baru. Sekarang gue udah gak kerja di sana lagi. Tapi kadang suara langkah kaki itu suka muncul di HP gue sendiri. Padahal gue gak pernah rekam apa-apa. Dan lo tahu gak, yang paling serem? Rekamannya muncul jam 2 pagi. Pas gue lagi tidur mungkin tempot. Itu belum selesai sama gue. Kalau lo dengar ada suara langkah kaki di tengah malam, jangan buru-buru dilihat ya. Karena bisa jadi dia bukan pengen ditolong. Dia cuma nyari teman baru. Kalau lo pernah ngalamin hal mistis waktu kerja atau di tempot megong, tulis di kolom komentar ya. Gue pengen baca pengalaman lo juga. Siap cerita lo jadi konten di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like video ini biar makin banyak yang lihat subscribe ke channel ini. Karena setiap malam jam 9 gue bakal bawain cerita horor dari berbagai daerah di Indonesia nyalain lonceng. Biar lo jadi yang pertama nonton gue. Dimas pamit. Dan ingat, tempat kerja lo mungkin gak sepi, tapi bukan berarti gak ada yang liatin. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.